Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, dan kami buka telinga kami untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, untuk mengajari kami tentang firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengerti jalan-jalan-Mu bagi hidup setiap kami. Tuhan, kami serahkan Tuhan hati ini untuk menjadi bejana yang bersih dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema melupakan masa lalu. Setiap orang pasti punya masa lalu ya. Kejadian-kejadian yang pernah terjadi di waktu-waktu yang sudah lalu dari hidup kita yang kita jalani. Kita mau baca dulu dari Filipi ayat 3, pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita semua tahu kehidupan Rasul Paulus yang dulu bernama Saul, dan pada waktu Paulus bernama Saul, dia hidup di dalam kehidupan yang sangat merugikan banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya. Ketika Rasul Paulus sudah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi pada waktu di dalam perjalanan ke kota Damsyik itu, di situ baru Rasul Paulus menyadari bahwa sebenarnya yang selama ini dia anggap salah, ternyata dia benar-benar Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Karena itu Rasul Paulus benar-benar setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia benar-benar mau menjalani kehidupan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tetapi untuk bisa mencapai yang maksimal, Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang kita baca tadi, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada, yang di hadapanku. Ya. Jadi di sini Rasul Paulus menyadari kalau saya mau fokus kepada masa depan, di mana saya mau sungguh-sungguh meraih akan panggilan surgawi di dalam hidup saya harus melupakan masa lalu saya. Karena di situ Rasul Paulus menyadari bahwa masa lalunya dia adalah masa lalu yang sangat buruk, tidak baik ya. Itu bisa kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Kita baca sama-sama. 2, 3. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya, Rasul Paulus tadinya menganggap bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu justru orang yang melanggar hukum Taurat. Karena itu Paulus berusaha untuk menghentikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, baru dia sadar bahwa ternyata aku itu tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Dia hidup di dalam masa yang kelam,
masa yang gelap, dan dia begitu banyak berbuat dosa. Tetapi semuanya itu karena dia belum mengerti. Tetapi kenyataan-kenyataan tentang masa lalu Rasul Paulus itu, kalau setiap kali dia mau ikut Tuhan, dia mau sungguh-sungguh, ada perasaan, aduh kenapa ya? Tadinya saya kenapa suka menganiaya? Kenapa ya dulu saya kok jahat banget? Aduh, kok saya dulu begitu? Gitu. Jadi setiap kali kalau dia ingat akan masa lalunya, dia merasa menyesal, dia merasa malu, dia merasa bersalah, dia merasa tidak layak. Karena itu perasaan-perasaan seperti itu menghambat untuk kemajuan imannya di dalam mengikut Tuhan. Karena itu Rasul Paulus menyadari bahwa aku harus melupakan apa yang telah di belakangku. Dia tidak mau terus menyalahkan diri sendiri. Dia tidak mau terus kecewa terhadap diri sendiri. Dia mengambil keputusan untuk melupakan masa lalunya. Itulah caranya Rasul Paulus untuk bisa maju di dalam kehidupan imannya, di dalam pengikutannya akan Tuhan, di dalam pengenalannya akan Tuhan. Rasul Paulus menyadari bahwa dia harus melupakan masa lalunya. Dia belajar untuk menerima kenyataan bahwa memang masa lalu saya itu seorang penghujat, saya penganiaya, saya seorang ganas. Dengan dia bisa menerima kenyataan itu dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Membiarkan Tuhan saja yang membereskan masa lalunya, mengampuni dosa-dosanya, memulihkan akan jiwanya, memulihkan hatinya. Seperti tadi kita sudah nyanyikan ya, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Jadi ketika kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, kita bertemu dengan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan sebenarnya ingin menyelesaikan masa lalu kita, supaya masa lalu kita itu jangan terus mengikuti, kayak membayang-bayangi, sehingga kita merasa bersalah, kita merasa gak layak, kita merasa takut untuk maju ke depan, karena ada bayangan-bayangan masa lalu dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa, berkata kepada Tuhan, Tuhan aku gak mau mengingat-ingat lagi masa lalu. Seperti Rasul Paulus, dia mengambil keputusan. Jadi dia bukannya berusaha, ya kalau kita berusaha untuk melupakan masa lalu kita, kayaknya gak bisa ya. Coba bisa gak? Lupakan angka 1, 2, 3, lupakan. Gak bisa kan? Tambah mau dilupakan, tambah ingat terus. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang membuat kita lupa akan masa lalu kita. Sebenarnya sih bukan lupa ya, bukan lupa dalam arti ngeblank gitu. Tetapi lupa dalam arti ketika kita ingat akan masa lalu kita sudah tidak kecewa lagi, kita sudah tidak, aduh kenapa ya kok begini. Tetapi kita bisa tenang menghadapinya. Sudah selesai di tangan Tuhan. Ya. Karena apa sudah selesai? Karena Tuhan yang membereskan. Kalau kita mau membereskan masa lalu kita dengan kekuatan sendiri, kita nggak akan bisa beres-beres. Gitu. Bahkan rasanya makin dipikirin makin ingat dan kita makin merasa bersalah. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, 2, 3. Tentunya saudara-saudara, saya sesungguhnya tidak merasa bahwa saya sudah berhasil merebut hadiah itu. Akan tetapi ada satu hal yang saya perbuat,
yaitu saya melupakan apa yang ada di belakang saya dan berusaha keras untuk mencapai apa yang ada di depan. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Jadi untuk melupakan apa yang di belakang, Rasul Paulus lebih memilih untuk fokus ke depan, yaitu mendapat kemenangan. Untuk mendapat kemenangan yaitu hidup di surga. Jadi untuk kita bisa melupakan masa lalu, kita harus menyerahkan masa lalu kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita memfokuskan diri kepada apa yang ada di depan kita. Rasul Paulus menyadari bahwa di dalam hidupnya ada panggilan surgawi, yaitu menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir untuk membawa kabar baik sampai ke tempat-tempat yang jauh, dikatakan sampai seluruh bumi ini. Ya, jadi hidup kita juga harus belajar untuk fokus ke depan. Jangan hidup kita suka menengok ke belakang, suka melihat, suka ingat-ingat masa lalu, suka nostalgia. Ya, masa lalu itu kan ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kalau kita terus ingat-ingat yang di belakang, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu bisa menghambat akan kemajuan kita di dalam mengikut Tuhan. Jadi kita tidak fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Kita nggak ingat saya sedang menuju kepada hidup yang kekal. Tetapi kita terus ingat-ingat yang di belakang, maka kita tidak bisa bertumbuh secara maksimal di dalam mengikut Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk fokus ke depan dan melupakan masa lalu kita, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Memang tujuan akhir hidup kita adalah hidup di surga, kemenangan. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita bisa sampai di surga, kita sampai kepada kekalan, itulah kemenangan yang sesungguhnya di dalam hidup ini. Memang selama kita masih hidup di dunia, tentunya kita harus seimbang di dalam memikirkan dua hal, yaitu hal-hal yang kekal dan juga hidup di dunia ini. Kita nggak bisa terus fokus sama yang di surga, tapi kita tidak melakukan tugas kita di dunia ini. Kita juga tidak bisa fokus di dunia ini saja tanpa kita fokus kepada yang kekal. Jadi kedua hal itu harus diperhatikan. Dan kita harus menyadari semua yang kita alami di dunia ini, baik suka maupun duka, semuanya itu menjadi persiapan buat hati kita ini dibentuk masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Makanya seringkali kita, kalau kita tidak mengerti mengapa saya mengalami ini, mengapa saya mengalami itu, biarlah kita sadar bahwa semua pengalaman sedang dipakai Tuhan untuk kita, persiapan kita masuk di dalam kekekalan. Jadi pagi ini kita belajar dari Rasul Paulus untuk kita bisa melupakan masa lalu kita. Kita jangan hidup di dalam masa lalu dengan ingat-ingat, bernostalgia, ngerasa wah waktu itu begini-begini, sampai kita nggak bisa full ke depan gitu. Nah, masa lalu itu ada yang disadari dan ada yang tidak disadari. Yang tidak disadari misalnya kejadian-kejadian yang kita alami pada waktu kita masih di kandungan ibu kita. Mungkin waktu itu ada pengalaman yang menyakitkan ibu kita dan kita terkena juga. Tetapi kita kan masih dalam kandungan tuh nggak ingat, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi bisa saja kejadian yang menyakitkan itu tergores dalam hidup kita. Tapi kita tidak tahu
karena kita masih ada di dalam kandungan ibu kita. Atau juga pengalaman-pengalaman yang kita sudah lupa, tetapi itu pernah menyakitkan sehingga menjadi luka di dalam batin kita. Itu adalah masa lalu yang tidak kita sadari. Dan itu harus kita doakan dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Mazmur 19 ayat 12. Kita baca sama-sama. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Jadi kita bisa berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi yang tidak kita sadari, supaya itu dibebaskan dari hidup kita. Sehingga pengalaman-pengalaman masa lalu tidak terus membuat kita mengganggu atau menggondeli perjalanan hidup kita untuk mengejar panggilan surgawi, untuk melakukan kehendak Tuhan buat hidup kita, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Yuk sama-sama ya. Tetapi bagaimana aku tahu tentang dosa-dosa yang tersembunyi dalam hatiku? Sucikan aku dari kesalahan-kesalahan yang tersembunyi ini. Ya. Jadi dosa yang di dalam, maksudnya dosa kalau kita masih di kandungan ibu kita kan tidak sadar. Tapi kalau ada kejadian yang menyakitkan ibu kita, lalu kita juga ikut merasakan, dan kita juga ikut terluka, dan luka itu membuat kita di dalam mengikut Tuhan itu tidak bisa percaya penuh. Jadi selalu ragu-ragu, betul enggak ya? Karena ada pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Biasanya orang yang punya pengalaman yang menyakitkan dan itu sangat menggores, bisa membuat pengikutannya kepada Tuhan itu suka ragu-ragu, suka bimbang. Betulkah Tuhan mengasihi saya? Jangan-jangan nanti saya diabaikan. Jangan-jangan saya dibiarkan. Jangan-jangan saya tidak dipedulikan. Dan itu menjadi dosa karena kita meragukan akan kasih Tuhan. Tetapi di dalam ayat ini Rasul Paulus, Mazmur ya, bukan Rasul Paulus. Mazmur ini mungkin Daud ya, tapi nanti mesti dilihat lagi persisnya. Penulis dari Mazmur ini berkata, bagaimana aku tahu tentang dosa-dosa yang tersembunyi di dalam hatiku? Mungkin kita nggak tahu apa sih yang ada dalam hati saya yang terdalam. Tapi kita bisa minta, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahan yang tersembunyi ini, yang tidak kita sadari, yang mungkin sudah lupa saking lamanya. Atau mungkin dosa itu bisa karena kita disakiti orang, bisa juga karena kita yang berbuat dosa kepada orang. Tapi ketika kita menyakiti orang, kita nggak tahu bahwa kita tuh nyakitin gitu. Sehingga itu menjadi dosa yang tersembunyi. Mungkin orang yang kita sakiti itu sedang ingat-ingat terus gitu akan kesalahan kita. Tetapi kita tidak sadar bahwa kita tuh berbuat salah. Nah, ini adalah doa daripada pemazmur yang berkata bahwa apa yang tersembunyi di dalam hatiku, aku minta disucikan dari kesalahan-kesalahan yang tersembunyi. Saya percaya kalau masa lalu kita dibereskan, maka kita bisa berlari dengan lebih cepat lagi di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Ya, jadi masa lalu itu ada hal-hal yang kita tidak ingat, seperti tadi yang sudah dibahas. Tetapi ada yang kita bisa ingat. Ya, misalnya masa kanak-kanak kita. Mungkin waktu kanak-kanak kita nakal dan kita dimarahi oleh orang tua kita.
Mungkin saja orang tua kita mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Walaupun mungkin waktu masih kecil kita kan nggak ngerti. Kalau dibilang misalnya, kamu anak kurang ajar. Kita kan masih kecil nggak tahu apa sih kurang ajar itu. Tapi kok dari suaranya kok ngebentak gitu. Dan kita, rasanya tergores, kita terluka waktu masih kita anak-anak. Itu contoh saja ya. Atau mungkin kita pernah dilempar sandal misalnya. Atau kita pernah dibilangin goblok gitu ya oleh guru kita, entah oleh kakak kita waktu ngajarin kita nggak ngerti-ngerti, terus dibilang seperti itu. Atau di dalam masa muda kita pernah pacaran, terus putus, nggak jadi, nggak lanjut. Dan kita merasa hati kita kecewa. Dan kita menjadi orang yang takut untuk memulai kembali, untuk bisa jatuh cinta lagi itu takut gitu, karena pernah gagal. Atau pernah ditolak misalnya. Dan itu kita ingat-ingat terus sampai kita tuh terganggu pikirannya. Atau kejadian-kejadian yang tahun-tahun lalu, atau kejadian hari kemarin. Apa saja yang pikiran-pikiran kita tuh masih suka keganggu, suka ingat lagi. Dan kalau kita ingat kejadian itu, kita sedih, kita ingat lalu kita kecewa, kita marah, dan kita bilang, udahlah saya sih gak mau pacaran lagi, saya gak mau jatuh cinta lagi. Atau saya tidak mau dekat-dekat sama orang itu yang pernah menyakitkan hati saya. Kalau kita masih mengingat hal-hal yang lalu, kita tidak bisa fokus. Ya, seorang pelajar mungkin gak bisa fokus di dalam belajar, pikirannya jadi bercabang-cabang ke sana ke sini. Maka kita perlu datang kepada Tuhan kalau ada pikiran-pikiran seperti itu yang mengganggu hidup kita. Kita datang kepada Tuhan supaya hidup kita diberesin. Supaya kita mengalami kembali sukacita, damai sejahtera yang dari Roh Kudus turun dalam hidup kita. Kalau masa lalu kita sudah dibereskan, maka kita bisa fokus ke depan. Kita bisa sungguh-sungguh, serius, gaspol istilahnya Ibu Iin ya. Kita bisa full ke depan karena kita tidak terganggu oleh masa lalu kita. Kita perlu datang kepada Tuhan setiap kali kita mengingat perkara-perkara yang mengganggu hidup kita di masa yang lalu. Percayalah bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menyelesaikan semua masalah kita. Termasuk juga masalah-masalah dalam masa lalu kita. Di dalam Ayub 11 ayat 16 dan 17 ada kata-kata seperti ini, kita baca ya, 2, 3. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Ya, dari ayat ini kita belajar. Kalau kita benar-benar membereskan masa lalu kita dengan pertolongan Tuhan, mungkin kita sekali-sekali masih bisa ingat, gitu ya, karena kita kan pikiran itu masih bisa ingat akan masa lalu. Tetapi ketika kita ingat, kita hanya ingat seperti kepada air yang telah mengalir berlalu. Mungkin kita pernah jalan-jalan gitu ya, wisata, ada sungai, dan kita melihat sungai situ ada air dan airnya mengalir. Nah, pada waktu kita sudah selesai, tidak melihat air itu, kita mau pulang. Sampai di rumah ingat-ingat nggak? Tadi saya lihat sungai ada air gitu, kita nggak ingat. Jadi ketika kita ngeliat, oh ya bagus, udah gitu. Demikian juga kalau kita membereskan masa lalu kita, tandanya sudah beres adalah kalau ingat sudah tidak menyakitkan. Ketika ingat sudah tidak mengganggu hidup kita lagi.
Kita hanya seperti ingat kepada air yang mengalir tadi. Sudah kan, kalau udah lihat air, oh ya sudah gitu. Kita juga kalau ingat, oh iya ingat dulu saya pernah tuh orang itu ngomongin gini ke saya, nyakitin, tapi udah nggak apa-apa gitu. Kita sudah tidak terluka lagi di masa sekarang ini. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat yang sama, Ayub 11, 16, 17, bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan saja. Oh ya, sudah. Baca sama-sama. Maka kau boleh menghadapi hidup dengan tabah dan gagah. Kau akan berdiri teguh dan tak perlu merasa gelisah. Bahkan deritamu tidak lagi kau kenang. Bagai banjir yang surut dilupakan orang. Jadi kalau kita sudah melupakan masa lalu kita akan menghadapi hidup dengan tabah dan gagah. Karena apa? Karena sudah tidak menggondeli, tidak menjadi beban lagi. Jadi kita harus sadar bahwa ingatan kita kepada masa lalu yang menyakitkan itu bisa mengganggu perjalanan kita. Kita selalu ragu-ragu, selalu takut, kita tidak pede, tidak yakin akan kasih Tuhan. Tapi kalau itu dibereskan, maka kita bisa hidup dengan tabah dan gagah. Demikian juga masa lalu yang menyenangkan bisa menghambat juga. Karena kita selalu ingat, oh iya dulu saya itu berhasil. Tapi sekarang kok kayak gini ya? Saya pernah, ya lumayan. Paling enggak saya pernah dulu hebat. Tapi sekarang kok kayak gini ya? Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa gitu. Tapi kita tidak berusaha mengejar sekarang ini untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kita terikat kepada keberhasilan kita di masa yang lalu. Jadi masa lalu itu boleh ingat, tetapi jangan menjadi beban. Tuhan ingin terus kita berlari ke depan, mengikuti Dia. Dan setiap pengalaman apapun, suka dan duka menjadi persiapan bagi kita untuk hidup yang kekal. Itu yang harus kita ingat. Percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, selalu ada jalan dan pertolongan dan ada kelepasan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, mengucap syukur karena Engkau merindukan kami berlari di dalam pengikutan kami dengan Engkau. Engkau menghendaki supaya kami lebih sungguh-sungguh dan lebih fokus lagi di dalam mengikut Tuhan. Pagi ini kami berdoa buat setiap pengalaman masa lalu kami, Tuhan. Kami mohon Engkau selesaikan, supaya kami tidak mengingat-ingat lagi dan tidak membebani hidup kami. Tetapi kami dapat menyelesaikan tugas kami, melakukan kehendak Tuhan selama kami masih diberi nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, saat ini kami juga mau menerima pengurapan yang berasal daripada-Mu. Kami menerima pengurapan yang baru pagi hari ini. Biarlah Engkau yang menguasai pikiran kami, Tuhan. Supaya pikiran kami jangan menengok ke belakang, tetapi pikiran kami akan terus berfokus ke depan, melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami masing-masing. Kami terima pengurapan, biarlah mata kami dapat melihat apa yang Engkau sediakan buat hidup kami
Mulut kami senantiasa memperkatakan kata-kata kehidupan, kata-kata firman, dan kata-kata yang membangun. Telinga kami Tuhan, Kau berikan filter untuk tidak mendengar kata-kata yang sia-sia. Tetapi telinga kami dapat mendengar suara-Mu yang menuntun kami di jalan yang benar. Hati kami juga Tuhan, Engkau urapi Tuhan, supaya hati kami bisa percaya dengan bulat kepadamu. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan dalam mengikut Engkau. Tidak ada ketakutan dan kecemasan, kegelisahan. Semuanya itu menjauh dari hidup kami, karena hati kami dibungkus dengan urapan kuasa Roh Kudus. Kami juga terima pengurapan atas tangan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh berhasil dan melakukan bagian kami. Kami berdoa Tuhan, urapi kaki kami. Hari ini kami berjalan Tuhan, sederap selangkah seirama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami mau terima daya tahan tubuh yang baru pada pagi ini Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami diberikan perlindungan, sehingga tidak ada sakit penyakit atas tubuh kami. Tidak ada kegelisahan, kekhawatiran dalam jiwa kami. Dan roh kami terus berfokus kepadamu. Roh kami terus bersekutu dengan Engkau sepanjang hari ini. Kami bisa mengikuti jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami bawa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami mohon Tuhan, Engkau terus berotoritas atas Indonesia. Semua yang terjadi atas Indonesia ada di dalam kendali Tuhan. Kami juga berdoa untuk cuaca Tuhan. Kau berikan cuaca yang teduh, Kau berikan tabir surya meliputi bumi ini Tuhan, sehingga semua kepanasan yang cuaca ekstrim tidak akan mengganggu bumi ini. Kami berdoa biarlah semua tanaman tetap bertumbuh dengan baik, sehingga tidak terjadi paceklik Tuhan. Engkau terus peliharakan setiap manusia yang ada di bumi ini. Dan kami doakan bangsa-bangsa yang belum mengenal Engkau, biarlah mereka mendapatkan lawatan Tuhan. Kau berikan hujan pertobatan Tuhan, supaya mereka jangan dibinasakan, tetapi mereka boleh berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan kembali kepada Engkau yang menjadi pencipta mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau yang membukakan pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kami Tuhan, supaya hari ini kami bisa melihat berkat-berkat yang Engkau sediakan. Dan kami mengambil berkat-berkat itu. Berkat seperti Rut yang mengambil berkas-berkas, biarlah hari ini kami juga mengambil apa yang menjadi jatah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.